Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju tempat ini menjadi pemudah jalan kita ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua adalah aman di antara taman-taman surga. Dan mudah-mudahan kita pulang dengan berkah ilmu untuk berjumpa orang yang akan kita ajak membangun surga sebelum surga. Kepada guru-guru kami, Ustaz Busmil Sembodo, Ustaz Wahyudi, Mas Audi Abdullah, Ustaz Muhammad Fawzul Adik, Ustaz Muhammad Fatan Ariful Ulum, dan Ustaz Salim bin Abdul Aziz. Mohon perkenan yang paling muda bicara terakhir. Iya, muda itu membanggakan. Rekan-rekan yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit kita adalah mengkhawatirkan yang sudah dijamin dan mengabaikan apa yang harus diperjuangkan. Ketika laki-laki akan menikah, apa yang paling dikhawatirkan? Soal nafkah. Ketika perempuan akan menikah, apa yang paling dikhawatirkan? Soal jodoh. Kita suka mengkhawatirkan apa yang sudah dijamin oleh Allah dan suka mengabaikan apa yang seharusnya menjadi perhatian kita untuk diperjuangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaminkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaminkan jodoh bagi kita ketika Dia berfirman bahwa wa khalaqnakum azwajan, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Tetapi itulah yang senantiasa mengisi benak kita, menjadi kekhawatiran, menjadi kegelisahan, menjadi kegundahan, seakan-akan bahaya yang besar kalau kemudian kita berada pada keadaan tidak mendapatkan apa yang sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan apa yang Allah jaminkan ini seharusnya menjadi jalan bagi kita untuk satu, berprasangka baik, dua, berniat baik, tiga, mengikhtiarkan yang terbaik. Kalau sudah itu, maka tinggal tawakal yang terbaik. Upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar itu sudah dinilai sebagai ibadah oleh Allah. Kalau Allah mau meletakkan di mana rezeki, di mana jodoh, maka kejutan-kejutan itu menyertai bagi orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa, rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka profesi dulu yang diwasiatkan guru kami Allah ya Kiai Mukhtar Khalil untuk dihindari diantaranya adalah menjadi pegawai negeri. Kenapa? Karena rezekinya dapat disangka-sangka. Sedangkan orang bertakwa itu rezekinya tidak disangka-sangka. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Bukan berarti menjadi pegawai negeri tercela, tetapi mentawakalkan diri pada pekerjaan, memasrahkan rezeki pada pekerjaan bukan kepada Allah, itulah yang tercela. Tugas kita bekerja, tugas kita berikhtiar, tugas kita berjuang. Allah letakkan di mana rezeki itu tidak harus di pekerjaan kita. Kemarin di umrah semakin terasa apa yang disampaikan guru kami dulu dengan agak bercanda. Hajar itu bayi yang disusuinya sudah menangis karena susunya sudah habis, tak lagi keluar. Kemudian dia dalam keadaan lemah, bekalnya sudah habis, air tak ada lagi. Dengan sisa-sisa tenaga dia mendaki ke Bukit Safa, lalu bergerak ke arah Marwah, melihat ke atas adakah orang yang dimintai tolong, mencari ke bawah adakah air yang bisa diminum, bergerak lagi ke Safa, bergerak lagi ke Marwah, bolak-balik 7 kali. Di mana zam-zamnya? Di kaki Ismail si bayi. Kalau sampean yang jadi hajar, mungkin kalimat pertama, ya Allah kok ya enggak dari tadi. Sudah bolak-balik 7 kali dari Safa ke Marwah, airnya munculnya di kaki bayinya. Maka yang namanya ikhtiar itu sebuah laku, rezeki itu kejutan. Ada orang muter-muter ke berbagai negara, kuliah di mana-mana, di setiap negara yang dikuliahi dari S1, S2, S3 mencoba mencari jodoh istri yang sudah ditetapkan Allah, ternyata jodohnya
tetangga sebelah banyak. Maka kemudian tugas kita ikhtiar itu Allah meletakkan di mana? Itu kejutan-kejutan yang diberikannya, dikaruniakannya kepada orang yang bertakwa, yang berprasangka baik, yang berniat baik, yang berikhtiar terbaik, yang kemudian bertawakal terbaik. Maka para ikhwan, kalau hari ini masih juga mengkhawatirkan soal rezeki, perbaiki iman kita, perbarui keyakinan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaminnya bahkan sebelum antum dilahirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menulisnya di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa ta'ala menulisnya di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dijamin, dituliskan kembali oleh malaikat ketika meniupkan ruh ke dalam janin di perut ibu kita. Tugas kita sekarang menjemput, tugas kita sekarang bergerak ke sana kemari untuk menunjukkan kesungguhan kepada Allah. Allah mau meletakkan di mana? Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang berpikir rezeki itu matematika, seakan-akan kalau sekarang saya jomblo, penghasilan sekian yang memakan saya sendiri. Jomblo dibagi jomblo, satu dibagi satu, satu pembilang, satu penyebur. Nanti kalau ada istri menikah maka satu pembilang, dua penyebur. Kalau anaknya tambah 3, jadinya satu pembilang, 5 penyebur. Bukan begitu. Setiap orang membawa jatah rezekinya masing-masing. Allah mau meletakkan di mana? Terserah Allah. Ada orang yang rezekinya diletakkan di suaminya, tetapi kemudian juga dinikmati olehnya. Allah lebih tahu bagaimana rezeki itu akan datang kepada kita. Sampai-sampai dikatakan, kalian mungkin tidak tahu di mana rezeki kalian, tetapi rezeki kalian bahkan tahu di mana kalian. Allah memerintahkannya untuk mendatangi kalian. Garam yang mau menjadi rasa asin yang kalian nikmati saja didatangkan Allah dari lautan. Asam yang akan menjadi rasa kecut bagi kalian didatangkan Allah dari gunung. Beras yang akan menjadi rasa kenyang bagi kalian didatangkan Allah dari Cianjur misalnya. Dan berbagai macam tempat yang mendatangi begitu luar biasa di sini. Maka sekali lagi bukan tugas kita mengkhawatirkan rezeki yang akan datang. Tugas kita itu menyiapkan jawaban atas 2 pertanyaan terhadap rezeki. Apa itu? Dari mana kau peroleh caranya dan kemana kau nafkahkan jalannya. Itu saja yang kita persiapkan. Maka punya mobil, punya rumah tidak penting kalau tidak bisa menyiapkan jawaban. Itu hanya akan menjadi kesengsaraan kelak di akhirat. Punya istri juga belum penting kecuali Anda sudah menyiapkan jawaban apa yang kemudian akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang apa juga begini, punya suami atau tidak punya suami tidak penting. Maksud saya begini, Al-Quranul Karim memberi contoh kepada kita wanita-wanita mulia yang kemuliaannya tidak ditentukan oleh siapa suaminya atau bahkan punya suami atau tidak. Yang satu namanya Maryam, yang satu namanya Asia. Suaminya Fir'aun, tetapi dia mulia di sisi Allah. Saya tidak menyuruh Anda bercita-cita punya suami kayak Fir'aun. Tidak boleh bagi kita meminta agar diberi ujian yang berat, tetapi ini untuk menunjukkan bukan soal punya suami atau tidak punya suami. Aku suaminya siapa yang penting. Yang perlu Anda khawatirkan adalah bagaimana Anda mentarbiyah diri supaya layak mendapatkan yang terbaik di sisi Allah. Dari sisi Allah, kalau tidak di dunia, mungkin di akhirat. Dan tugas Anda berikhtiar itu macam-macam jalannya. Tugas Anda misalnya para akhwat untuk menyadarkan wali Anda bahwa wali Anda punya kewajiban untuk mencarikan suami yang saleh untuk Anda. Jangan biarkan bapak Anda cuma jadi wasit dan juri. Tiap hari tanya, "Dok, kamu sudah punya calon apa belum? Dok, kamu sudah punya calon apa belum?" Pak, ngerti boten jenengan ini. Tugas bapak itu madosin boten taruh terus Pak. Ia lebih lembut, ini contoh kalimat. Tetapi bahwa kemudian tugas Anda menyadarkan wali Anda. Kalau nggak ada bapak ya kakek. Salahnya kalau kepada kakek ya minta tambahan meskipun ini tidak kontrak. Misalnya kayak carikan saya suami yang saleh. Syaratnya 1, jangan yang sebaya dengan kakek. Anda punya kakak, ikhtiarkan itu dengan kemudahan. Mas, dada kencang pengawasan sing saleh mas. Oh no, nek tukeran teman terus mandi mas, teman saya buat mas, teman mas buat saya. Segala yang memungkinkan bagi ikhtiar
itu hendaklah digalakkan sebagai perjuangan, sudah berpahala insya Allah. Tetapi di mana Allah meletakkan, terserah Allah untuk menjadi kejutan yang memperkaya hidup kita. Tugas kita ketika kemudian sudah dihadapkan pada pilihannya, bukan cuma soal pilihan jodoh, pilihan tempat tinggal, pilihan pekerjaan, semua silakan diistikharahkan. Karena dalam doa istikharah terkandung sebuah keagungan. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memohon pilihan dengan ilmumu, bukan ilmuku. Ada orang pacaran demi mengetahui pasangannya, itu namanya memilih jodoh dengan ilmunya sendiri. Ilmu yang kemungkinan palsu, ilmu yang kemungkinan ditipu, ilmu yang kemungkinan orang yang menjadi calon kita itu menyembunyikan begitu banyak hal. Dan di Jogja Family Center, saya yang terkalian dari teman-teman, kebanyakan konsultasi pernikahan awal-awal berbunyi, tolong Ustaz, suami saya sudah kelihatan aslinya. Dan itu semuanya adalah yang kemudian mentawakalkan soal calonnya kepada ilmunya sendiri. Sementara doa istikharah mengajari kita, Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memohon pilihan dengan ilmumu. Engkau lebih mengetahui tentang dia, engkau lebih memahami tentang dia, aku buta tentang dia. Aku hanya tahu yang tampak, itu pun belum tentu yang sejati. Engkau yang lebih tahu tentang dia. Wa astaghfiruka biqudratik, dan aku memohon ketetapan dengan kuasamu, bukan kuasaku. Betapa mudah bagi engkau yang menggenggam hati, ya Allah, mengubah benci dan cinta, mengubah cinta jadi benci. Ringan bagi Allah. Sementara aku mau berdandan, bersolek seperti apa, mau memikat yang seperti apa, itu hanya upaya yang sia-sia. Sebab hati ada di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya istikharah dinuliskan oleh Al-Imam An-Nawawi, tidak boleh ditawakalkan kepada mimpi. Memangnya mimpi kita berkualitas? Tidurnya saja tidak berkualitas, kok mimpi yang berkualitas dari mana? Maka yang namanya istikharah tidak dijawab, tidak selalu dijawab melalui mimpi. Istikharah adalah lakukan saja. Kemudian sebagaimana sabda Nabi, tidak akan menyesal orang yang istikharah, tidak akan rugi orang yang musyawarah. Musyawarahkan dengan orang-orang yang saleh, yang terjaga ibadahnya, yang memiliki basirah, lalu berjalanlah di dalam apa yang sudah digariskan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ya.